Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lisa. Apa kabarnya kalian? Semoga semua baik ya. Oke, kita akan mulai belajar matematika lagi ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Namun sebelumnya, Bu Lisa akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu berarti pecahan kita buat lebih sederhana atau kita buat angka di dalam pecahan itu lebih kecil. Contohnya begini. Bu Lisa punya pecahan 12/28. Kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang 12 dengan 28. Kita coba ya. 12 dengan 28 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2 dulu ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sedangkan 28 dibagi 2 hasilnya 14. Jadi bisa kita tuliskan 6/14. Nah, dari dua bilangan ini masih bisa dibagi lagi loh. 6 dengan 14 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 3. Lalu 14 dibagi 2 hasilnya 7. Maka kita tuliskan 3/7. Nah, 3/7 sudah tidak bisa lagi dibagi ya. Jadi pecahan paling sederhana dari 12/28 adalah 3/7. Lalu ada lagi pecahan 29/15. Nah, kita akan sederhanakan. Kita sederhanakan di bagian pecahannya saja. 9 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sedangkan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka kita tuliskan 23/5. Nah, mudah ya. Ini cara menyederhanakan pecahan. Jadi kita coret atau kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Anak-anak ingat ya, karena setelah ini cara menyederhanakan pecahan akan kita pakai. Sekarang kita akan masuk pada perkalian pecahan. Bisa punya contoh nomor 1. 1/4 dikali 4/5. Kita akan menyelesaikannya dengan dua cara. Nah, untuk cara yang pertama, caranya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi kita tulis seperti ini. 1 dikali 4 per 4 dikali 5. Hasilnya adalah 4/20. Dari sini kita sederhanakan. 4/20 sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Maka kita tulis 1/5. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua, kita langsung sederhanakan. Kita coret. Ingat, yang kita sederhanakan itu pembilang dengan penyebut. Sama-sama dibagi bilangan yang sama ya. Jadi atas dengan bawah. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, dari pecahan ini, perkalian ini, mana yang bisa kita coret? Yang bisa sama-sama dibagi. Kita bisa bagikan 4 dengan 4 ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Lalu 4 dibagi 4 ini juga hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret atau dibagi. Tinggal kita kali ya. 1 dikali 1 hasilnya 1 per 1 dikali 5 hasilnya 5.
Nah, maka hasilnya adalah 1/5. Sama kan? Tetapi cara yang kedua lebih sederhana. Sekarang kita mencoba mengerjakan contoh soal yang kedua. 1/8 dikali 3/4. Di sini ada pecahan campuran 1/8. Pecahan campuran ini harus kita buat dulu ke dalam pecahan biasa. Hasilnya adalah 9/8 dikali 3/4. Kalau anak-anak perhatikan, di pecahan ini penyebut dan pembilangnya tidak ada yang bisa dibagi, tidak ada yang bisa dicoret dengan bilangan yang sama ya. Karena tidak bisa ya sudah. Berarti kita langsung kalikan saja. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 9 dikali 3 hasilnya 27. Sedangkan 8 dikali 4 hasilnya 32. Maka hasil perkaliannya adalah 27/32. Soal ketiga. 4/5 dikali 1/2. Maka kita buat dulu menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 14/5 dikali 5/2. Nah, sekarang bilangan mana yang bisa kita coret? Nah, sudah kelihatan. Ada 5 dengan 5. Dan 14 dengan 2. 14 kita bagi 2, hasilnya 7. Nah, karena ini dibagi 2, maka kita cari di bagian penyebut yang bisa dibagi 2, yaitu ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Lalu 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ini juga 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka kita bisa kalikan. 7 dikali 1, yang atas dengan atas ya dikali ya. 7 kali 1 hasilnya 7. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 7/1 kita bisa sederhanakan. Kalau penyebutnya 1, maka kita tidak perlu tulis lagi ya. 7 dibagi 1 sama saja itu, maka hasilnya 7. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Ini adalah perkalian desimal. 2,5 dikali 0,3. Ada langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan perkalian desimal. Yang pertama, kalikan angkanya tanpa koma. Jadi, kalau 2,5 kali 0,3 kita hilangkan komanya, jadi 25 kali 3 ya. 25 kali 3 hasilnya adalah 75. Nah, sekarang yang kedua, hitung angka di belakang koma pada soal perkalian. Nah, ini soalnya tadi kan 2,5 kali 0,3. Kita cari angka di belakang koma. Ada berapa? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita kembali ke 75 tadi. Bisa berikan tanda titik di paling belakang angkanya. Ini untuk tanda saja. Jadi kita akan mulai menghitung dari paling belakang. Tadi ada 2 angka di belakang koma ya. Kita tarik maju 2 langkah. Karena ada 2 angka, berarti 2 langkah maju. 1, 2. Nah, setelah itu kita beri koma. Karena di depan angka koma tidak ada bilangannya, maka kita beri angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,75. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. 0,25 kali 4,4. Sama caranya ya. Kita kalikan dulu bilangannya tanpa koma. 25 kali 44. Hasilnya adalah 1100. Nah, kita berikan titik dulu untuk tanda ya di belakang. Kita mulai dari
bilangan paling belakang. Nah, ada berapa anak-anak angka di belakang koma? Ya, ada 3 ya, 25 dengan 4. Berarti kita tarik maju sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di tanda panah terakhir kita beri koma. Jadi hasilnya adalah 1,100. Nah, kalau kita sederhanakan, kita tulis menjadi 1,1. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita tentang perkalian, pecahan biasa, dan perkalian desimal. Bu Lisa harap anak-anak terus berlatih di rumah supaya lebih lancar lagi dalam mengerjakan perkalian pecahan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video kita ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.